Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya jualah pada kali ini, di hari yang baik ini, kita bisa berjumpa dalam pembelajaran yang membahas tentang salah satu keterampilan dalam berbahasa dan bersastra yang baik dan mudah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di jalan beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita buka dengan baca basmalah. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi. Mungkin Bapak dan Ibu lebih ada ya beberapa yang lebih bagus sudah dalam membuat puisi, dan semoga tulisan ini bisa menambah dan juga bisa membagikan hal baik kepada Bapak Ibu dan kepada siswa-siswi kita nantinya, peserta didik kita nantinya dalam pembelajaran di kelas. Pada pertemuan ini saya ingin berbagi tentang cara membuat puisi yang baik dan estetik. Judulnya adalah cara membuat puisi yang baik dan estetik ternyata mudah. Apapun sebenarnya yang ingin kita lakukan, termasuk dalam hal membuat puisi, yang dikatakan orang, sebagian orang ada mengatakan membuat puisi itu sulit, namun tidak sesulit yang dibayangkan. Apabila kita mau belajar dan mencoba, maka dengan trik yang benar, maka insya Allah akan mudah ya. Apapun pekerjaan, tidak ada yang datang dari lahir ya, dibawa dari lahir, tapi semuanya adalah dari kita belajar dan mencoba. Kamu juga bisa kok membuat puisimu sendiri dengan untaian kata yang indah. Kuncinya kamu harus mempelajari dulu cara membuat puisi seperti berikut ini. Nah, sebelum kita beranjak pada materi lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu puisi. Mungkin beberapa ahli bahasa, ahli sastra, dan juga pakar-pakar menyebutkan beberapa tentang puisi ya. Salah satunya adalah ada yang mengatakan puisi itu adalah karya sastra berupa untaian kata dengan gaya bahasa yang ditentukan, irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Salah satu karakteristik dalam puisi adalah untaian kata indah yang sering membuat kita terkagum-kagum ya, karena nilai indah dan estetiknya tadi ya. Itu pengertian dari puisi. Dapat kita ambil ke garis besarnya adalah puisi itu sebuah karya sastra ya, dengan untaian kata dengan bahasa yang ditentukan, irama, serta penyusunan lirik dan bait, atau untaian kata yang indah. Nah, itu lebih singkat ya. Puisi untaian kata yang indah. Puisi biasanya ya mengungkapkan ekspresi atau keresahan yang dirasakan penulisnya. Jadi rata-rata ya seperti itu ya. Ekspresi itu entah bahagia ya, gembira ya, atau resah, bahkan marah. Nah, karya sastra ini bisa digunakan untuk ya menyatakan cinta ya.
mengucapkan perpisahan, dan bahkan mengkritisi fenomena yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Jadi termasuk kritik sosial ya, kritik terhadap penguasa ya. Jadi perasaan batin cinta. Ya, okay. Nah, apakah Bapak dan Ibu atau kita semua tertarik dengan merangkai kata indah dan berpuisi? Saya akan tertarik. Ya, jangan berkata tidak bisa dulu ya. Karena pasti kamu juga bisa menulis puisi kok ya. Nah, jadi kalau kita mau berlatih dan belajar bisa. Nah, tidak ada yang tidak bisa. Kuncinya mau ya, mau, ingin. Kamu bisa nah, kali ini saya akan membagikan panduan mengenai cara membuat puisi yang baik dan benar ya, untuk kita semua. Mari kita belajar sama-sama di sini. Baik, cara membuat puisi yang baik dan estetik ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah menentukan tema dan judul. Sebelum merangkai kata, tentulah tema yang akan kamu angkat dalam puisi ya. Kita menentukan tema yang akan kita angkat. Dari sinilah nanti akan kita buat puisi lebih luas lagi ya terhadap tema ini. Dari tema inilah lahir puisi-puisi seperti itu Bapak dan Ibu. Tema tersebut bisa berupa percintaan, ya, persahabatan, ya, tentang pribadi ya, atau lebih luas tentang agama ya, peringatan hari kemerdekaan RI ya, dan lain-lain. Banyak ya tema yang bisa kita ambil kita ya, tentang alam ya, dan lain-lain. Nah, dengan menentukan tema, kamu akan lebih mudah menggali keresahan yang akan diekspresikan melalui berpuisi. Kemudian jadikanlah keresahan tersebut sebagai acuan untuk menulis puisimu. Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Setelah menentukan tema puisi, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci untuk mengembangkan puisimu. Paling mudah kamu bisa menggunakan kata kunci ya. Sekali lagi kata kunci yang merupakan keresahan utama kamu. Sebagai contoh, jika memilih tema besar ya tentang percintaan, carilah keresahan utama kamu saat ini. Misalnya saja kamu merasakan mengenai rasa cemburu ya, pada kekasih yang disukai oleh banyak orang. Kamu bisa menjadi rasa cemburu tersebut sebagai kata kunci. Dari kata kunci itulah kamu bisa mengembangkannya, bisa menjadi beragam kalimat ya. Dengan kata kunci yang ada bisa kita buat menjadi lebih panjang. Itulah sifat sastra ya. Sifat dalam puisi. Kita bisa mengembangkannya menjadi lebih panjang ya, sedang atau sangat panjang dengan tema rasa cemburu. Oke, baik Bapak dan Ibu, yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah menentukan gaya berpuisi. Selanjutnya kamu bisa menentukan gaya bahasa untuk mengekspresikan diri kamu dalam berpuisi. Ini sangat penting ya. Kamu bisa menulis kata yang mendayu-dayu atau juga yang bernada kemarahan.
Penentuan gaya ini akan berpengaruh pada diksi yang akan kamu pilih nantinya. Ya. Jadi di sini kita tentukan saja gaya apa yang akan kita pilih. Sangat penting ya gaya ini. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, atau yang keempat adalah menggunakan majas. Salah satu rumus yang banyak digunakan penyair adalah mengekspresikan keresahan menggunakan berbagai majas. Ada beragam majas yang bisa kamu masukkan saat berpuisi. Ya, sangat banyak ya. Mulai dari analogi, metafora, hiperbola, dan lain-lain ya. Pernah lihat ya, aja sih ada, bahkan sekarang ini perkembangannya 270 lebih ya untuk majas dalam berbahasa Indonesia. Kamu bisa mencontoh format dari karya-karya terkenal yang telah dipublikasikan. Nah, itu bisa menjadi inspirasi ya. ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita bisa modifikasi karya apa yang terpikir dari kita ya, bukan jiplak ya, tidak ya, jiplak nama ya, tidak. Ini kita menjadikan sebuah motivasi kita ya, mengapa dia bisa menulis hebat, kita juga bisa ya. Untuk memperkaya ya referensi diksi tadi. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang kelima adalah pemilihan diksi. Jika sudah memilih gaya berpuisi dan majas yang kamu gunakan, selanjutnya pilihlah diksi yang digunakan dalam puisimu. Apa itu diksi? Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi tidak sembarang ya kata yang dipilih, tentu adalah kata-kata yang bagus tadi, yang estetik ya, yang mengandung majas, yang juga berkias. Ada beragam majas yang bisa kamu masukkan saat berpuisi, mulai dari analogi, metafora, hiperbola, dan lain-lain. Kamu bisa mencontoh format dari karya-karya terkenal yang telah dipublikasikan. Gunakan majas. Lima, pemilihan diksi. Jika sudah memilih gaya berpuisi dan majas yang kamu gunakan, selanjutnya pilihlah diksi yang digunakan dalam puisimu. Diksi ini tadi adalah gaya diksi ini tadi adalah pilihan kata. Mengenai pilihan diksi yang bagus, sebenarnya sangat relatif karena tergantung pada selera penulis. Namun yang terpenting, kamu harus memperkaya referensi diksi dengan cara membaca banyak puisi dan memahami makna dari setiap diksi tersebut. Jadi perbanyak masukan atau contoh-contoh atau referensi diksi dengan cara membaca banyak puisi-puisi, karya-karya terkenal ya, karya-karya yang mantap ya, karya-karya yang bagus. Yang berikutnya, yang keenam Bapak dan Ibu, adalah supaya karya kamu terdengar lebih estetik, bisa juga menggunakan rima. Untuk merangkai kata berima memang diperlukan kreativitas dan referensi diksi yang cukup banyak. Nah, jadi ini perlu lagi latihan-latihan ya terhadap puisi-puisi yang karya-karya terkenal. Sebagaimana telah kita pelajari ya, ada beberapa jenis rima. Nah, yaitu rima sama a,
A B B A B B, dan A B A B. Nah itu tadi ya macam rima yang ada dalam sebuah puisi. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan berbahagia, yang ketujuh adalah bait. Nah, selanjutnya konsepkanlah puisimu menjadi beberapa bait. Sebenarnya ya tidak ada batasan jumlah bait dalam berpuisi. Begitu pula jumlah larik dalam setiap baitnya. Tidak ada batasan tertentu. Biasanya dalam satu bait terdiri dari 2 sampai 5 larik. Oke. Itu ya bait. Yang kedelapan Bapak dan Ibu yang berbahagia adalah puisi berbeda dengan artika yang memuat semua rinci di setiap katanya. Ya, dalam berpuisi yang terpenting adalah menyampaikan pesan secara singkat, padat dan jelas dalam tutur kata yang indah. Maka dari itu pilihlah kata-kata yang sangat bermakna dan ringkas ya. Artinya jangan terlalu bertele-tele atau detail. Karena detail itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan dengan padat, singkat, jelas. Ya. Dan ingat ya, jadi membuat puisi itu tidak harus panjang lebar. Kalaupun agak panjang bukan berarti itu detail atau terlalu mudah dipahami ya. Karena sifat puisi itu harus tetap mengandung estetik dan sastra. Yang berikutnya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nah, untuk membuat penutup puisi paling baik adalah dengan menyiapkan kata-kata yang sangat menohok atau paling dramatis. Pasalnya, penutup merupakan puncak atau klimaks dari puisi sendiri. Alternatif lainnya untuk menutup yang bagus adalah dengan membuat plot twist, sehingga penonton atau pembaca akan kagum karena efek kejut dari pemilihan diksi yang kita gunakan tadi. Nah, jadi ini sangat penting. Nah, baik. Ingat ini ya, ini mungkin salah satu kunci dalam membuat puisi ya. Dalam membuat puisi sangat penting di sini. Ingat, efek kejut tadi kata kuncinya ya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang atau yang terakhir, yang ke-10, perbanyak referensi puisi. Nah, ini sekali lagi ya, ditekankan, diingatkan, apapun itu ya, menulis apapun sebenarnya, apalagi puisi. Selain dari tips yang di atas yang 9 tadi, cara membuat puisi yang bagus adalah dengan memperkaya, menambah nutrisi referensi puisi. Dengan banyaknya referensi, kamu memiliki inspirasi dalam berpuisi dengan banyak gaya. Gaya-gaya tersebut bisa kamu gunakan atau kombinasikan di dalam puisi buatanmu. Nah, jadi sangat penting ya, kita bisa mengambil, ini yang bagus punya orang lain, bisa kita tiru, bisa kita modifikasi, bisa kita ubah dengan gaya kita, tambahkan gaya kita, jadi dikombinasi ya. Ya, baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, dan di hari yang baik ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah tadi 10 langkah cara membuat puisi yang baik dan tentu estetik. Semoga apa yang dibagikan kali ini adalah bermanfaat bagi kita semua, terutama bermanfaat bagi saya. Mohon doanya, semoga karya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, siswa-siswa kita ya, peserta didik kita. Dan silakan dibagikan ya, jika itu membuat berkenan. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata dan kekurangan dalam penyampaian ya. Saya selaku Wajir Rahman selaku penyampai ya, atau channel, pemilik channel, sekali lagi mohon dukungan dan dengan cara like dan subscribe video ini. Terima kasih. Kita tutup bersama.
dengan bersama mengucap supaya berkah mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.